Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Sabtu 6 April 2024, kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2024. Dua ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau disebut Kutepat dibuka secara fungsional dimulai 4 April 2024 sampai dengan 16 April 2024. Pembukaan ruas tol secara fungsional dilakukan pada jalur ruas tebing tinggi Sinaksak sepanjang 45 km. Sedangkan ruas Jalan Indrapura Kuala Tanjung sepanjang 9 km yang dibuka secara fungsional situasional. Untuk ruas Jalan Tebing Tinggi Sinaksak diberlakukan dua arah jalan dengan ketentuan pengendara wajib melakukan tapping di gerbang tol Dolok Merawan atau gerbang tol Sinaksak dengan tidak dikenakan biaya sama sekali. Sementara ruas Indrapura Kuala Tanjung yang merupakan lanjutan dari tol tebing tinggi Indrapura akan diberlakukan fungsional situasional satu arah dengan memperhatikan kepadatan lalu lintas. Akan dilakukan pembukaan jalur fungsional Lebaran 1445 Hijriah ruas Kutepat dari Junction Tebing Tinggi ke Dolok Merawan sampai Sinaksak sepanjang 50 km tanpa berbayar. Berlaku dari tanggal 4 sampai dengan 16 April 2024. Kami himbau agar para pengguna jalan tol tetap berhati-hati. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Perhatikan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan. Secara teknis, tol tebing tinggi Sinaksak sudah menjadi prioritas fungsional Lebaran 2024 dengan harapan dapat mempermudah masyarakat dalam mudik Lebaran tahun ini. Jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, gerbang tol Kisaran mulai dioperasikan secara fungsional sejak tanggal 14 hingga 16 April 2024 mendatang untuk menyambut libur mudik Lebaran. Pengoperasian jalan tol Kisaran Indrapura diberlakukan secara fungsional untuk jalur masuk dan keluar gerbang pintu tol. Seksi Head Office Tol Kisaran 50, Rahmat Fuji Erawan mengatakan pintu tol Kisaran akan langsung terhubung ke ruas tol Medan Tebing Tinggi. Gerbang tol Kisaran akan difungsionalkan selama 12 hari, dibuka 24 jam untuk melayani masyarakat yang melakukan mudik di tol Kisaran menuju 50 atau sebaliknya. 6 gardu tol akan dibuka terbagi 3 untuk jalur masuk dan keluar. Masyarakat diharapkan dapat membawa kartu uang elektronik agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Gerbang tol Kisaran 50 difungsionalkan tanpa tarif selama 12 hari, sedangkan ruas tol 50 Indrapura akan dikenakan tarif sebesar Rp20.500 dan untuk ruas tol Indrapura Tebing Tinggi dikenakan tarif Rp31.500. Diperkirakan sebanyak 13.000 kendaraan yang keluar masuk gerbang tol Kisaran pada puncak mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sementara Polres Asahan sudah menyiagakan 264 personil untuk mengamankan kelancaran arus lalu lintas saat mudik Lebaran. Kalau untuk seksi 2, ruas Indrapura Kisaran seksi 50 Kisaran masih kita fungsionalkan secara gratis. Jadi pada pengguna jalan yang masuk dan keluar masuk Kisaran, keluar 50 masih kita gratis tapi tetap dengan menggunakan uang elektronik. Kalau untuk gerbang tol Kisaran kita sediakan 3 gardu entrance dan 3 gardu exit. Untuk skema operasinya nanti kita tetap bekerja sama dan menunggu arahan dari Korlantas terkait skema operasi nanti seperti apa, apakah 32 ataukah 22 atau seperti apa. Di Polri sendiri kami siapkan 264 personil, untuk TNI dan seluruh terkait sejumlah 134 orang. Sudah kami rapatkan kemarin dengan Pak Bupati Hasan juga stakeholder terkait. Kemungkinan di sini kita ada beberapa tempat yang rawan, yaitu di Simpang Katarina. Itu juga berkaitan dengan di Sentang sama di daerah Pulahan yang menjadi alternatif kita seandainya jalur lintas Sumatera yang ada di Kisaran Indrapura itu macet, kita akan menggunakan jalur Pulahan.
Pemirsa, 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, perbaikan jalan lintas Sumatera untuk mudik lebaran terus dikebut pengerjaannya. Menghadapi mudik lebaran 1445 Hijriah, perbaikan jalan lintas Sumatera jalur Medan menuju Aceh hingga kini masih terus dikerjakan. Salah satu titik pengerjaan perbaikan jalan dilakukan terjadi di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Perbaikan jalan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan sejumlah pekerja dan alat berat. Perbaikan jalan ini telah dilaksanakan sejak 2 pekan yang lalu, mulai dari perbatasan Kabupaten Langkat hingga Kota Binjai. Perbaikan jalan dilakukan pekerja dengan menambal atau meninggikan kualitas aspal jalan. Proyek perbaikan jalan ini terpantau mengganggu arus lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan dari arah Medan menuju Aceh dan sebaliknya. Meski proses perbaikan jalan dijaga oleh petugas kepolisian, namun para pemudik yang akan melalui jalur ini diharapkan berhati-hati karena banyaknya alat berat yang bekerja memperbaiki jalan serta kemacetan sebelum lokasi perbaikan jalan. Warga yang akan mudik dengan kendaraan roda 4 atau lebih dianjurkan melewati jalan tol Binjai Langkat untuk menghindari lokasi perbaikan jalan guna mengantisipasi kemacetan yang panjang. 5 hari jelang Lebaran, kondisi jalan rusak dan berlubang masih ditemukan di Kota Padang Sidimpuan, sehingga mengganggu kenyamanan pengendara saat mudik. Beginilah kondisi ruas jalan provinsi lintas Sumatera Jalan Abdul Haris Nasution, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan. Terpantau jalan ini sebagai lintasan alternatif mudik yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat belum ada perbaikan dari pemerintah. Ruas di sepanjang jalan ini masih banyak ditemukan kondisi jalan sudah rusak parah dan sangat memprihatinkan. Jalan rusak berada di 2 titik lokasi, seperti Kecamatan Padang Sidimpuan Batuna 2 dan Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Terlihat sebagian jalan dipenuhi lubang yang cukup lebar dan dalam dengan diameter sekitar 30 hingga 50 cm. Salah satu pengendara Elvita Sari Lubis mengatakan, kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung lama hingga musim arus mudik Lebaran pemerintah belum ada melakukan perbaikan. Terkait jalan dirusak ini harusnya diperbaiki ya, karena sudah terlalu banyak merusak kendaraan ya. Ini salah satu jalan yang dilalui oleh pemudik yang berdatangan ke Kota Padang Sidimpuan. Udah lama ya, udah beberapa tahun terakhir ini jalan ini rusak dan tidak pernah diperbaiki. Selain jalan rusak di jalur alternatif ini juga minimnya lampu penerangan jalan umum sehingga para pemudik dan warga setempat yang melintas di malam hari dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan maupun kriminalitas. Sementara itu pemirsa, dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Polres Labuan Batu melakukan pemantauan ke lokasi pos PAM di Kota Rantau Prapat kemarin siang. Menjelang mudik Lebaran, jajaran Polres Labuan Batu melakukan kunjungan di beberapa titik lokasi pos PAM dan pos terpadu di beberapa titik di seputaran Kota Rantau Prapat, sekaligus membagikan sejumlah bingkisan paket Lebaran. Polres Labuan Batu telah mendirikan sebanyak 12 pos pelayanan, yakni 3 pos pengamanan, 3 pos terpadu, serta 6 pos pelayanan yang tersebar di Kabupaten Labuan Batu dan Kabupaten Labuan Batu Utara. Dari sejumlah pemantauan arus mudik di sepanjang jalan Kota Rantau Prapat, dari 2 arah berlawanan masih tampak lengang dan belum terlihat adanya tanda peningkatan arus mudik di jalanan. Tak hanya itu, Kapolres Labuan Batu AKBP Dr. Benhard L. Malau bersama dengan para pejabat utama Polres Labuan Batu mendatangi stasiun kereta api Rantau Prapat. Pihak manajemen kereta api mengakui akan adanya lonjakan penumpang 3 hari jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Lonjakan penumpang akan terjadi dari kedatangan berasal Kota Medan menuju Kota Rantau Prapat. Sementara itu, petugas pos pengamanan Lebaran Idul Fitri disiagakan pada pintu-pintu masuk ke Pulauan Nias guna menjamin keamanan dan kenyamanan para pemudik.
Pospam serta posko terpadu angkutan lebaran kali ini melibatkan seluruh unsur TNI Polri, pemerintah, Basarnas, dan stakeholder Pelabuhan Laut Gunung Sitoli. Selain berjaga di posko, patroli rutin seputaran kawasan dermaga Pelabuhan Laut Gunung Sitoli yang menjadi salah satu pintu masuk dan keluar Pulau Nias Tengah juga turut dimaksimalkan. Pengamanan patroli juga dilakukan saat kedatangan penumpang dari atas kapal ke dermaga yang juga menjadi objek melekat petugas dari Pospam tersebut. Kepala Pospam 1 Wilkum Polres Nias Ibda Sinewa Hareva mengatakan, para pemudik yang memanfaatkan transportasi penyeberangan laut diberi himbauan untuk menjaga kesehatan dan keamanan. Himbauan tersebut agar terhindar dari kecelakaan sehingga dapat tiba ke tempat tujuan dengan selamat. Arus penumpang mulai hari ini mungkin nampaklah bahwa ada keluar masuk, ya. Ada yang datang dari seberang dan ada juga yang keluar dari Pulau Nias ini. Tentu kita perlu antisipasi dan tetap standby di sini untuk menjaga kedatangan mereka. Guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, pemerintah telah memperbaiki sejumlah infrastruktur seperti jalan raya yang akan dilalui para pemudik. Pemirsa, jelang libur Lebaran 2024, Polda Sumatera Utara menyiagakan setidaknya 12.000 personil gabungan untuk mengamankan warga yang akan mudik. Selain menyiagakan personil Polda Sumatera Utara, juga menyediakan beberapa alat berat untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam. Selain itu, sebanyak 173 pos pengamanan sudah tersebar di seluruh wilayah di Sumatera Utara. Operasi pengamanan yang diberi sandi Operasi Ketupat Toba 2024 ini berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 4 April hingga 16 April 2024. Selain itu, polisi juga sudah memetakan 60 titik rawan kemacetan di wilayah Sumatera Utara. Titik rawan kemacetan ini disiagakan untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan dalam operasi Ketupat Toba 2024 ini, Polda Sumatera Utara dibantu oleh pemerintah dalam hal personil dan alat-alat berat lainnya. Kapolda menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta memanfaatkan Pospam sebagai tempat untuk beristirahat. Dan kita juga menyiapkan 173 pos untuk pos terpadu, pos pengamanan, dan pos pelayanan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pangdam, manfaatkan pos untuk istirahat, untuk berbuka puasa, ataupun untuk sahur, dan hal-hal lain yang diperlukan termasuk pelayanan kesehatan. Jalur utama yang kita siapkan pengamanan dengan lebih ketat lagi yaitu pengamanan jalur timur. Dari Labuan Batu sampai dengan Langkat menuju ke Aceh, ini akan kita siapkan. Ini adalah jalur yang paling padat. Yang itu kita perlu siapkan, pos-pos sudah kita bangun, dan kemudian sistem pengendalian juga sudah kita lakukan. Antisipasi terjadinya banjir pada momen mudik Lebaran 2024, PT KAI menyiapkan tim regu khusus dan melakukan tilik lintas ekstra untuk memantau kondisi sejumlah daerah yang berpotensi terjadi banjir. Kondisi cuaca buruk yang terjadi di Sumatera Utara beberapa waktu ini membuat PT KAI Divres 1 Sumatera Utara harus menyiapkan strategi khusus dalam menghadapi hal tersebut. PT KAI Divres 1 Sumatera Utara dalam hal ini sudah melakukan kerjasama dengan BMKG untuk pemantauan cuaca di wilayah yang berpotensi terjadi intensitas hujan tinggi. Sejumlah daerah yang kerap dilanda banjir di perlintasan kereta api potensi terjadi di kawasan Aek Pamingke, Labuhan Batu Utara. Di daerah ini PT KAI Divres 1 sudah menyiapkan regu khusus jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Tak hanya terkait cuaca, antisipasi terhadap kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang PT KAI juga sudah menyiapkan tenaga penjaga perlintasan ekstra yang akan ditempatkan di perlintasan yang tidak dijaga secara resmi. Seperti diketahui, berdasarkan data PT KAI Divres 1 Sumut, hingga menjelang Lebaran ini sebanyak 43% tiket mudik sudah ludes terjual. PT KAI pun memprediksi puncak arus mudik terjadi pada akhir pekan ini. Untuk daerah banjir itu di sekitaran Pamingke ya, di daerah Pamingke itu memang sering banjir, itu kami siapkan di situ ada regu khusus yang tugasnya memantau dan mengantisipasi. Jadi ini sudah kami siapkan juga. Nah, terkait dengan
persiapan kami terhadap kecelakaan di perlintasan sebidang ya. Ya, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan dua pihak-pihak terkait ya, stakeholder yang lain, dan kami juga sudah menyiapkan tenaga penjaga perlintasan ekstra istilahnya untuk lintas-lintas yang tidak dijaga secara resmi. Pemirsa, jelang libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, tim unit ekonomi Satreskrim Polres Asahan melakukan inspeksi mendadak sidak di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Asahan. Sidak dilakukan di dua lokasi SPBU di Jalan Lintas Sumatera Pantai Timur, tepatnya di Kelurahan Bunut dan Tanjung Alam, Kabupaten Asahan, kemarin siang. Sidak dilakukan untuk mengantisipasi potensi terjadinya kecurangan atau pengoplosan serta mengurangi takaran bahan bakar minyak di SPBU. Dalam sidak tersebut, petugas mengambil 2 sampel bahan bakar minyak, diantaranya jenis Pertalite dan Solar, serta dilakukan pengecekan materi. Kepala Unit Ekonomi Polres Asahan Ibda Komang Sri Ayu Kumala mengatakan, dari hasil pengecekan petugas tidak menemukan kecurangan yang dilakukan pihak SPBU. Selain itu, petugas juga memastikan stok BBM selama mudik Hari Raya Idul Fitri aman terkendali atau tidak mengalami kelangkaan BBM. Mengecek apakah nanti selama menjelang Hari Raya Idul Fitri adakah kelangkaan. Namun dari 2 sampel SPBU yang kami kunjungi, dua-duanya tidak kami temukan kelangkaan minyak, baik itu dari Pertalite, Dexat maupun Solar. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, 1 unit mobil travel jurusan Bengkulu Medan masuk jurang sedalam 20 meter di Jalan Lintas Sumatera di Mandailing Natal kemarin. Dari peristiwa ini, 11 penumpang dan supir dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tim medis. Dari peristiwa ini diduga hilang kendali saat di tikungan tajam di Jalan Lintas Sumatera di Desa Purbolamo, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. 1 unit mobil minibus travel jurusan Bengkulu Medan masuk jurang sedalam 20 meter. Mobil travel bernomor polisi BK7121DQ diketahui datang dari arah Bengkulu menuju Medan yang membawa penumpang pemudik sebanyak 9 orang dan 2 supir mengalami luka-luka. Diketahui peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Tadi diketahui sang supir hendak menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan hingga membanting setir ke arah jurang. Akibat peristiwa kecelakaan ini, seluruh penumpang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tim medis. Sedangkan mobil travel berwarna putih ini mengalami ringsek dan masih berada di dalam jurang sedalam 20 meter. Kalau menurut logika mungkin ngantuk, nggak mungkin nggak tahu dia tikungan kan gitu. Iya. Udah pasti lah, logika apa kan, nggak mungkin lah dia ngantuk. Tapi saya ngakuan supir satu tadi, akunya supir satu, supir dua yang bawa kata telepon dia sama lantas kan gitu. Ya, terus jatuhnya bang berbalik-balik atau ya, berbalik-balik? Dari segi apanya pun nampak dia tuh. Dalam peristiwa kecelakaan tersebut, aparat kepolisian Polres Mandailing Natal telah melakukan identifikasi dan evakuasi para korban dari dalam jurang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ditetapkan menjadi tersangka kepemilikan senjata api dan berkasnya sudah dilimpahkan, ratusan warga mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Lubuk Pakam, menuntut pembebasan tersangka. Massa yang didominasi kaum ibu-ibu ini menggeruduk kantor Kajari Deli Serdang sambil membawa poster, atribut pocong, dan keranda mayat. Massa meminta tokoh masyarakat mereka dibebaskan. Aksi ini bermula adanya kericuhan antara 2 kelompok organisasi kepemudaan di Dusun 30 Sari, Desa Dirun, Jangak, Kecamatan Pancur Batu. Mengetahui hal tersebut, personil kepolisian beserta tim Sat Brimopolda Sumut turun ke lokasi dan melihat tersangka Edi Suranta turun dari mobil membuang sepucuk senjata api. Personil tim Sat Brimob selanjutnya mendatangi Edi Suranta dan mengambil senjata api yang dibuangnya lalu diamankan dan diserahkan ke Polrestabes Medan.
Koordinator aksi Muhammad Roni Al-Hadi mengatakan penahanan terhadap Edi Suranta Guru Singa tidak cukup bukti dan menuntut segera dibebaskan. Kami berharap, saya mewakili daripada masyarakat tentunya, meminta daripada Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Jamwas, Bapak Kapolri agar segera mengecek kasus ini agar tidak berbelit. Kasihan masyarakat yang harus menjadi dalam kasus ini. Intelijen Kajari Deli Serdang Boy Amali mengatakan penanganan kasus Edi Suranta Guru Singa tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh penyidik dan telah diserahkan ke jaksa penuntut umum. Perkaranya sudah kita terima dari penyidik dan sudah dinyatakan lengkap dan sudah diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum. Bang, tapi pelaku kan tidak mengakui Bang bahwa senjata api itu bukan miliknya Bang. Seperti apa Bang? Ya, secara materi itu menjadi pembuktian di persidangan ya terkait dengan materi perkara. Orasi massa juga memesan papan bunga yang bertuliskan meminta hukum ditegakkan seadil-adilnya dan juga meminta Kasipidum Kajari Deli Serdang dicopot. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, 3 unit rumah warga dilalap si jago merah. Beruntung api dapat dipadamkan pihak damkar di Kota Binjai. 3 unit rumah warga di kawasan Kampung Tanjung, Kelurahan Pekan, Kecamatan Binjai, Kota Jumat dini hari terbakar. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik di salah satu rumah warga. Api pertama kali terlihat dari dapur rumah salah seorang warga bernama Abok. Sementara itu rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni. Api kemudian menyebar ke bagian belakang 2 rumah lainnya. BPBD Kota Binjai yang mendapat laporan kemudian menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Api dapat dipadamkan meskipun sempat menghanguskan 3 rumah warga di bagian belakang. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Pemirsa, tim unit Reskrim Polsek Waluhulu Polres Labuhan Batu melakukan gerebek kampung narkoba GKN dengan membongkar dan membakar gubuk di Dusun Tanjung Sari 2 Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara kemarin. Gerebek kampung narkoba oleh petugas kepolisian dipimpin oleh Kanit Reskrim Ibda Ilhamsyah dan didampingi Kepala Dusun Tanjung Sari. Diduga bocor saat melakukan penggerebekan di lokasi, petugas menemukan sebuah gubuk tempat mengkonsumsi dan transaksi narkoba. Setelah ditelusuri dengan mengamankan barang bukti, ditemukan sejumlah alat hisap sabu, bong dan mancis diduga usai dipakai pelaku. Kanit Reskrim Polsek Waluhulu, Waluhulu, Ibda Ilhamsyah menjelaskan operasi ini dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat yang kerap terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Oleh karena tidak ada satupun orang yang beraktivitas di lokasi saat digerebek, tim melakukan pembersihan dengan merobohkan dan membakar sebuah gubuk yang berada di lokasi. Langsung menuju TKP, kami langsung menemukan diduga gubuk peredaran narkoba, namun tidak ditemukan satu orang pun. Dalam hal kami melakukan penggeledahan, kami menemukan beberapa alat hisap atau bong dan kemudian beberapa mancis, dan selanjutnya kami melakukan pembakaran terhadap gubuk. Sementara itu, Kepala Dusun Tanjung Sari 2 Wilen mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah merespon cepat melakukan penggerebekan lokasi peredaran narkotika di dusunnya dan berharap kegiatan gerebek kampung narkoba rutin dilakukan. Saya mewakili dari masyarakat Dusun Tanjung Sari 2 sangat senang dan sangat bangga kepada Polsek Waluhulu yang telah merespon keluhan masyarakat terhadap beredarnya narkotika yang ada di dusun kita ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa lebih mantap lagi dan kalau bisa ya bandarnya langsung yang ditangkap. Pihak kepolisian berharap kepada warga bila menemukan lokasi tempat penyalahgunaan narkotika dapat segera melaporkan secepatnya agar segera dilakukan penindakan.
Pemirsa, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menetapkan tersangka Wem Pratama, seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Tersangka menghabisi nyawa korban hanya karena merasa sakit hati karena sering dimarahi oleh korban. Setelah cukup menghebohkan warga Kota Medan, penyidik Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan tersangka Wem Pratama, seorang pria yang dengan tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dengan cara dianiaya hingga membunuh bagian lehernya menggunakan pisau cutter. Saat diinterogasi, tersangka mengaku kesal sebab dilarang merokok oleh korban, terlebih dirinya mengaku depresi sebab berpisah dengan istrinya. Kapolres Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan setelah menghabisi nyawa korban, tersangka lalu meminjam cangkul dari tetangganya dan menguburkan korban di belakang rumahnya. Pada saat korban, korban itu ibunya pulang kerja dan tersangka menyapa korban, selanjutnya korban memarahi tersangka, dikarenakan korban melihat tersangka memegang rokok, yang mahal. Selanjutnya korban menuju dapur dan seketika itu juga tersangka mengikuti dari belakang. Peristiwa ini terungkap setelah tersangka yang merasa dihantui arwah ibunya menceritakan kejadian ini kepada kakak kandungnya. Kakak tersangka kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Medan Area dan polisi melakukan penyelidikan dengan menggali tanah di belakang rumah korban dan mendapati jasad korban dalam kondisi mengenaskan. Dalam rangka upaya mendeteksi dini akan gangguan keamanan dan ketertiban, Lapas Kelas 2A Rantau Prapat melakukan razia dan petugas menemukan puluhan barang berbahaya yang disita dari kamar tahanan. Apel gabungan dalam rangka mensukseskan program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka memberantas handphone, pungli, dan narkoba di Lapas Rantau Prapat. Petugas Lapas Kelas 2A Rantau Prapat bersama pihak TNI, Polri, dan BNN Labuhan Batu Utara melakukan razia ke blok hunian tahanan dan petugas menemukan sejumlah puluhan barang terlarang seperti pisau rakitan yang disita petugas dari ruangan tahanan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapsiagaan petugas menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Kepala Lapas Rantau Prapat Herliadi menjelaskan, kegiatan ini merupakan komitmen bersama guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Berlangsung serentak seluruh Indonesia kegiatan ini. Ini dalam rangka pertama menyambut Hari Raya Idul Fitri, yang kedua ini adalah rangkaian daripada Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan yang ke-60. Hasil yang kita dapatkan ya seperti yang kita lihat, ada beberapa HP, senjata tajam rakitan. Istilahnya senjata tajam rakitan itu ada yang seperti ini kan, mungkin bukan senjata tajam asli, ini buat dari sendok ini. Dan ada korek api dan alat cukur. Pak, berapa jumlah narapidana kita, Pak? Untuk sementara ini 1.539. Selain mensukseskan program Direktorat Jenderal Permasyarakatan menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, kegiatan ini juga dalam menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60. Pemirsa, sekelompok geng motor nekat memasuki halaman masjid dengan membawa senjata tajam untuk menyerang beberapa remaja masjid yang sedang menunggu membangunkan orang sahur dini hari kemarin. Aksi nekat ini terekam kamera CCTV detik-detik gerombolan anggota geng motor yang melintas di Jalan Seto, Kota Medan di depan Masjid Al-Istiqomah, Medan Area. Usai melewati masjid, sekelompok anggota geng motor ini pun turun dan langsung menghampiri sejumlah pemuda yang merupakan anggota remaja masjid yang sedang duduk di halaman masjid. Tanpa basa-basi, anggota geng motor yang didominasi usia pelajar ini langsung menodongkan senjata tajam ke arah para anggota remaja masjid. Sontak anggota remaja masjid pun langsung berpencar dan kabur. Pengurus masjid Aidil mengatakan anggota geng motor ini kerap melintas dan menggeber sepeda motornya serta membawa senjata tajam. Namun untuk aksi penyerangan baru kali ini terjadi. Kami anak-anak remaja masjid lagi duduk di sini. Nah, tiba-tiba ada sekelompok pemotor yang nggak dikenal itu bawa celurit, terus bawa besi panjang, ada pokoknya tajam lah senjatanya kan gitu bang. Nah tiba-tiba orang itu nodongkan ke anak-anak ini gitu. Nah kena ngapain gitu kan gitu. Jadi ribut di luar sampai ada satu yang lari terbirit-birit masuk ke dalam
Nah, saya kira yang masuk itu anak-anak tawuran kan gitu. Saya marahilah, saya kondisi lagi di sini lagi habis sholat tahajud. Sebelum melakukan penyerangan terhadap anggota remaja masjid, para geng motor ini juga terlibat tawuran dengan pemuda setempat dengan menggunakan petasan serta kembang api. Warga berharap petugas kepolisian lebih meningkatkan patroli di kawasan rawan terjadi tawuran terlebih di bulan Ramadan saat ini. Pemirsa, bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan kemuliaan dimanfaatkan oleh Dharma Wanita Persatuan DWP TVRI Sumut untuk melakukan kegiatan positif lewat berbagi takjil untuk berbuka puasa di jalan depan kantor TVRI, Jalan Putri Hijau, Medan. Ketua DWP TVRI Sumatera Utara Nyonya Teti Devianti Tahrizal bersinergi bersama Dompet Duafa Waspada tampak antusias membagikan takjil tersebut kepada masyarakat yang melintas di sekitar kantor TVRI Sumut. Dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada sesama. Bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan kemuliaan harus mampu diisi dengan berbagi kebaikan dan amal soleh, baik yang sifatnya ibadah, vertikal langsung kepada Allah maupun ibadah yang bersifat sosial. Sebagai bentuk rasa syukur dan pengamalan ibadah sosial, hari ini lebih dari puluhan paket takjil untuk berbuka puasa dibagikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini memberikan manfaat kepada masyarakat serta menjadi inspirasi banyak orang untuk terus berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Lebih lanjut, pihaknya juga mengucapkan terima kasih pengurus DWP serta Dompet Duafa Waspada yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembagian paket takjil tersebut. Dan semoga apa yang diberikan ini menjadi kebaikan dan amal saleh serta dapat dilanjutkan dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Selama 1 bulan lebih kurang kami melaksanakan program ini, terdiri dari program pembagian takjil, ketuk pintu Ramadan dan wisata Ramadan yang totalnya ada 7 program yang kami laksanakan sudah. Kiranya apa yang telah kami laksanakan tersebut dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya dan semoga di hari terakhir 25 Ramadan ini selalu dirahmatin dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan bagi yang menerimanya pun menjadi keberkahan kita bersama. Manajer program Dompet Duafa Waspada Halimah mengatakan dengan semangat kebersamaan dan sinergitas antara Dharma Wanita TVRI Sumut dan Dompet Duafa Waspada diharapkan bahwa kegiatan seperti ini akan terus berlanjut dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam memperkuat kebersamaan dan solidaritas di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini yang ketiga kalinya kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ataupun ini yang udah terakhir ya. Insya Allah harapannya ke depan kerjasama akan terus kita jalin bersama Dharma Wanita TVRI, begitu juga TVRI. Pastinya tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga bulan-bulan lainnya sehingga selepas Ramadan ini kita terus menebar kebaikan kepada masyarakat di Sumatera Utara. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita TVRI, begitu juga TVRI yang luar biasa kerjasamanya bersama Dompet Duafa Waspada dan kita berharap kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan ini bisa memantik buat masyarakat lainnya juga berbagi di sisa-sisa beberapa hari lagi di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, bahan pokok umumnya dapat dibeli di lapak-lapak pedagang pasar atau toko grosir. Namun di Kota Tanjung Balai, bahan pokok dijual di pasar terapung. Para pedagang di pasar terapung di aliran sungai Bandar Jepang, Pulau Simardan, Kota Tanjung Balai tidak hanya menjajakan bahan pokok saja. Mereka juga menjajakan barang kebutuhan dapur dengan harga murah dan terjangkau. Serunya pasar di atas perahu ini tidak hanya diburu warga yang berpuasa, namun juga warga yang membutuhkan bahan kebutuhan rumah tangga. Pedagang di pasar terapung menjajakan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, sayur mayur, serta berbagai bahan kebutuhan dapur lainnya yang dibanderol dengan harga murah dan terjangkau.
Pasar terapung yang digelar sehari sejak Kamis siang hingga sore muncul dari ide atau pemikiran Kapolres Tanjung Balai AKBP Yon Edi Winara saat melaksanakan pembersihan aliran sungai tersebut. Ramadan, jadi spontanitas saja. Saya juga kebetulan sedang bersih-bersih kantor, dan belakang juga harus membersihkan, sungai juga harus dinormalisasi, bersih. Sehingga timbullah ide itu, yuk kondisi ekonomi masyarakat juga butuh bantuan ini. Nah, harga melambung tinggi menjelang mungkin udah pertengahan sampai mau menjelang Idul Fitri, dan lagi kondisi ekonomi kita. Jadi kita coba berpartisipasi dalam membantu. Ini murni gabungan antara kaula muda intinya, kaula mudanya Tanjung Balai, kreativitasnya anak muda Tanjung Balai yang berkolaborasi sama Polres. Kembali teman-teman, ya bangkit dan Kami sementara kehadiran pasar terapung mendapat sambutan antusias dari warga yang merasa tertolong di bulan Ramadan ini karena bahan pokok tersebut dijual dengan harga murah. Alhamdulillah lah Pak, terbantu. Oma-oma yang apa tu ada sayang tak dapatan kami. Cuma lah Pak. Terlambat kami yang datang ni. Alhamdulillah terbantu ayam murah, cabai murah, semua murah. Warga Kota Tanjung Balai berharap agar pasar terapung tersebut tidak hanya digelar pada waktu-waktu tertentu, tapi dapat digelar secara rutin. Momen bulan suci Ramadan membawa berkah tersendiri bagi penjual takjil roti jala di Medan. Masakan khas Melayu ini menjadi menu favorit warga Medan saat berbuka puasa. Momen bulan suci Ramadan membawa keberkahan tersendiri bagi pedagang musiman di kawasan Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Seperti yang dirasakan Ana, berjualan takjil masakan khas Melayu yakni roti jala sudah menjadi agenda berjualan selama bulan Ramadan. Dengan tangan terampilnya, roti jala yang terbuat dari bahan tepung roti yang diadon dan cetak menyerupai jaring atau jala di atas teflon, kemudian dipadukan dengan kuah kare udang, kentang, dan acar. Masakan khas Melayu ini menjadi menu favorit masyarakat pesisir Kota Medan saat berbuka puasa. Ana menuturkan roti jala yang dibuat dijual dengan harga Rp15.000, berisi 10 roti jala lengkap dengan kuah dan acar. Keuntungan yang didapatkan pun terbilang cukup mencapai Rp2 juta. Ciri khas kalau orang Melayu bilang ini namanya roti jala. Roti jala ini dimakan sama kuah kari, kalau kami bikin tidak pakai daging atau ayam. Kami gulai karinya seperti pakai udang sama kentang. Karena ini kebanjiran order untuk buka puasa, dimakan orang setelah berbuka puasa. Ini adalah makanan ringan. Jadi penghasilan kami sebulan sekitar dapat 2 juta atau 1,5 juta dari penghasilan ini. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Palang Merah Indonesia Gunung Sitoli terus menghimpun darah untuk kemanusiaan guna disalurkan bagi pasien yang memerlukan. Secara sukarela, banyak warga Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias mendonorkan darahnya dengan mendatangi petugas unit donor darah PMI. Keinginan masyarakat berdonor ini atas kepekaan nurani atas meningkatnya permintaan darah dari berbagai rumah sakit di Gunung Sitoli akhir-akhir ini. Salvador Telombanua sebagai salah seorang warga mengaku menjalani donor darah secara sukarela, secara moral dan karena alasan kemanusiaan. Donor darah ini merupakan penting sekali untuk membantu sesama kita yang memang lagi membutuhkan darah karena sakit atau karena hal lain. Ketika kadangkala kita membutuhkan sekali namun tidak ada yang melakukan memberikan donor, sehingga itu merupakan suatu masalah. Namun dengan adanya hal seperti ini, akhirnya setiap orang yang membutuhkan itu sudah standby bank darahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Gunung Sitoli Yurniwati Hareva menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan PMI untuk menghimpun darah dalam rangka pemenuhan pasokan darah. Puluhan kantong berisi berbagai jenis golongan darah ini disimpan pada bank darah PMI sekaligus di-scanning untuk memisahkan sel darah putih serta endapan lainnya. Donor darah ini diharapkan dapat bermanfaat guna mendukung kesehatan masyarakat, khususnya pasien penderita suatu penyakit dan menyebabkan rendahnya hemoglobin tubuh. Pemirsa, mendapat gugatan dari Partai Nasional Demokrat di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara membuka sejumlah box kontainer untuk mengumpul dan melengkapi data formulir C1 hasil. Pembongkaran sejumlah box kontainer data pemilu 2024 lalu di gudang KPUD dilakukan di Jalan Kapten Zubit, Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Disaksikan oleh petugas kepolisian dan Bawaslu Labora. Pembongkaran dilakukan untuk mengumpul alat bukti formulir C1 hasil pemungutan suara pada tanggal 14 Maret 2024 lalu. Terkait hal ini, Partai Nasdem melakukan gugatan pemilu di MK yang mana terdapat selisih suara DPR RI Dapil Sumut II. Komisioner KPUD Labora Divisi Hukum dan Pengawasan Darwin menjelaskan pembongkaran box kontainer ini dilakukan oleh KPUD Labora untuk mengumpulkan dan melengkapi C1 hasil dari 8 kecamatan, di mana salah satu PPK diduga tidak memiliki dokumen C1 hasil pada pasca rekapitulasi di kecamatan dan semua data pemilu tersebut disimpan dalam box kontainer. Yang dibuka oleh KPU di sana itu box kontainer terkait tentang dokumen C hasil salinan untuk kebutuhan sengketa PHPU DPR RI yang diajukan oleh Partai Nasdem. Di Labora terdapat 100 TPS untuk dikumpulkan C1 hasil yang masuk dalam gugatan sengketa pemilu di MK. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Karo melakukan rapat koordinasi terkait pengembangan fungsi strategis kelembagaan serta evaluasi dan masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers untuk Pilkada 2024. Tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 telah dimulai. Setelah evaluasi pelaksanaan seluruh tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Karo terus melakukan koordinasi guna pengawasan, pengumpulan informasi, dan pengaduan pelanggaran pilkada nantinya. Hal ini untuk penguatan peran dan partisipatif tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers dalam forum rakor pengembangan fungsi strategis kelembagaan dan media ini disampaikan sejumlah materi dan evaluasi penyelenggaraan pemilu menuju Pilkada 2024. Dengan prinsip kepedulian karena minimnya petugas pengawas sampai ke tingkat bawah, maka jika ada proses tahapan yang tidak jujur atau adanya tindakan pelanggaran, maka peran kelembagaan dan media untuk melakukan pengaduan. Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya melakukan tindakan preventif pencegahan, pengawasan, penindakan, dan bahkan memutuskan sengketa demi tercapainya demokrasi yang transparan, jujur, serta adil sehingga terpilih pasangan kepala daerah yang akuntabel. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Gemar Tarigan berharap dengan kerjasama dengan peran aktif dan pengawasan partisipatif dari stakeholder, kelembagaan, dan media dapat tercipta demokrasi yang kondusif sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Prinsip pengawasan kan begini, kalau teman-teman Bawaslu saja yang melakukan pengawasan dalam proses semua tahapan ini, tentunya teman-teman Bawaslu kan tidak punya personil yang lengkap sampai ke tingkat TPS. Nah, ini yang dibutuhkan. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution menegaskan akan melepaskan hak pengelolaan dari sertifikat HGB menjadi sertifikat hak milik yang berada di kawasan Kelurahan Petisa Tengah. Hal ini ditegaskan oleh Petisa Bersatu FPB pada acara silaturahmi dan berbuka puasa bersama di salah satu rumah makan pada Jumat sore. Pertemuan dengan Wali Kota Medan ini merupakan kabar gembira yang sudah ditunggu-tunggu oleh warga Petisa Tengah. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution menegaskan
bahwa permasalahan Petisa Tengah ini jika dibuat berlarut-larut akan menjadi permasalahan yang kompleks. Jadi untuk kepentingan masyarakat, Pemko Medan memberikan opsi agar kawasan Petisa ini yang hari ini warganya banyak memiliki HGB di atas HPL kemungkinan besar akan dilepas. Diketahui warga Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa tidak bisa memperpanjang sertifikat hak guna bangunan di atas lahan seluas 40 hektar sejak tahun 2016 lalu. Warga sempat melakukan aksi unjuk rasa meminta HGB tersebut dapat diperpanjang. Menyampaikan kalau kami memberi opsi, kami memberi pilihan agar kawasan Petisa ini yang hari ini memang banyak pemilihan adalah HGB di atas HPL, ini kemungkinan besar akan kami lepas HPL-nya kepada masyarakat. Petisa Tengah sangat antusias dan menyambut baik kabar baik yang akan disampaikan langsung oleh Wali Kota Medan, dan kedepannya warga sudah mempunyai power atau bargaining position setara investor. Komunikasi ke depan melalui tim-tim yang akan banyak berkomunikasi sehingga kita dapatkan suatu pola skema kerjasama yang win-win solution seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Nah, tentu saja bila mana kita sudah memegang SHM, tentu bargaining power daripada kita itu sudah setara dengan investor. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 7 April 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, Perkiraan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 7 April 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas Utara, Labuan Batu Selatan, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Sementara malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah lereng barat, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Humbangan Sedutan, Tapanuli Utara, Samosir, Balige, Labuan Batu Selatan, Simalungun, dan sekitarnya. Sementara dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pantauan tanggal 5 April 2024 sebanyak 2 titik, yaitu di wilayah Labuan Batu. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah pantai barat dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ayu Alvin Yangkori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.